Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berkumpul di rumah kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara terkasih, di dalam sukacita dari Tuhan, marilah kita menyembah dan memuji Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuat melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yesus, Kau telah naik ke negeri Bapa. Kaulah Yesus Tuhan kami taat sampai mati.
menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini, tertulis dalam Ibrani 10 ayat 23 sampai ayat 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan, sebab Ia yang menjanjikannya setia, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau telah membuka jalan ke surga, menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu, mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kami bersukacita karena Engkau telah menang dan menjadi Raja atas segala sesuatu. Namun kami mengingat penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak yang menderita dan berkesusahan. Kuatkanlah kami supaya bersatu untuk saling menopang dan saling menolong, sehingga tidak ada satupun yang putus asa. Karena kalau kami saling menopang adalah bukti bahwa kami ikut memberitakan Injil sebagaimana Tuhan Yesus mengutus kami sebelum naik ke surga, yaitu supaya kami memberitakan Injil segala makhluk. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini.
namun tetap teguh untuk pergi memberitakan Injil-Mu. Pakailah gerejamu menjadi saluran berkat kepada sekitar, terhadap yang berkekurangan dan berkesusahan. Berkatilah dan bukakanlah para pelayan dari gerejamu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, sehingga walaupun sedang menghadapi kesusahan sekarang ini, pelayanan mereka terhadap jemaat semakin diberkati, dan agar namamu dipermuliakan di dunia ini. Teguhkanlah iman jemaatmu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, Engkau tetap menguatkan kami dan mereka dengan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami. Berikanlah kepada mereka anugerah dari surga, supaya mereka penuh dengan hikmat untuk melayangkan yang terbaik terhadap rakyat, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah para medis, peliharalah dan sertailah mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, supaya tidak ada yang putus asa. Karena beratnya pekerjaan mereka, dengarkanlah keluhan-keluhan kami dan keluhan mereka, ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah kami, yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan, karena melanggar hukum-Mu. Baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan ketulusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kasihanilah diriku dan kelakuanku. Ku tahu Tuhan, sering ku sesat di jalanku. Ampunilah ya Tuhan dosaku. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Nama Yesus yang terindah di atas segalanya. Nama Tuhan Yesus Kristus yang terindah
yang menjadi epistel bagi kita pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelumnya ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Nantikan Kau Tuhanku, aku merindukanmu. Datanglah Engkau Tuhanku, memenuhi janji-Mu. Dengan suara sorak-sorak umat-Mu menyanyikan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Aman bersama Yesus dalam pelukannya. Jangan lagi kau takut, datanglah padanya. Dengar ia berfirman, datanglah padaku. Tinggalkan kegelapan, yakinlah padaku.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai hati pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, Jemaat HKBP Kayu Tinggi, kami, Pendeta Resot, dan Perhalado HKBP Kayu Tinggi, pada kesempatan ini mengucapkan selamat hari kenaikan Yesus Kristus buat kita semuanya. Semoga melalui perayaan ini, iman kita diteguhkan di tengah pandemi COVID-19. Dan pada hari kenaikan ini, firman Tuhan menyapa kita dari Injil Markus, pasal 16, ayat 15 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, kalau dikatakan Yesus naik ke sorga, apakah Yesus itu naik seperti pesawat terbang yang naik dari landasan sampai ke angkasa? Kalau pesawat naik, maka dia ada di atas, di angkasa, tidak lagi tinggal di landasan. Apakah demikian seperti Yesus yang naik ke sorga? Tentu tidak. Karena ketika Yesus naik, tubuhnya, tubuh kebangkitan itu naik masuk ke sorga, dia juga masih ada di tengah-tengah kita. Terus kalau dikatakan seorang anak naik kelas, dari kelas 1 naik ke kelas 2. Dari pelajaran yang level kelas 1 menjadi ke level yang kedua. Saudara-saudara, pendekatan itu pun masih kurang tepat. Atau ayah yang naik jabatan, yang beralih dari sebuah posisi naik jabatan menjadi mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Kalau kita perhatikan, ini hampir mendekati bahwa Yesus yang naik ke sorga itu menunjukkan bahwa ketika dia naik, maka dia menjadi raja. Dari manusia yang hina, meskipun dia juga adalah pribadi sebagai Allah, tetapi ketika dia sudah menggenapi semuanya, seperti pengakuan iman rasuli kita, aku percaya kepada Yesus Kristus yang mati, bangkit, naik ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Allah, maka dia mendapatkan yaitu posisi sebagai raja. Oleh karena itu, pada hari ini kita merayakan Yesus yang naik, Yesus yang menjadi seorang raja, raja yang memerintah di sorga dan raja yang memerintah juga atas dunia, atas bangsa-bangsa. Dan kita sebagai umat yang percaya atas itu, maka kita mengaku dengan mulut dan iman percaya kita. Nah, ini yang bisa kita perhatikan dari makna kenaikan Yesus ke sorga itu. Kemudian yang kedua, saudara-saudara,
bahwa ketika dikatakan Yesus naik ke sorga, maka itu juga menandakan bahwa Dia juga menyediakan tempat di sorga itu bagi setiap orang yang percaya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3 berkali-kali dia menyatakan tempat di sorga, dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang berpengharapan dan tetap setia kepadanya, akan disediakan tempat di sorga. Dan benar-benar ada sorga, dan itu bukan hanya sebuah keadaan kondisi, tetapi sebuah tempat, dan kita akan berada di sana. Saudara-saudara, sangat penting Yesus naik ke sorga, bahwa Dia itu Raja dan menyediakan tempat. Tidak baik sebagai tubuh kebangkitannya tetap tinggal di dunia ini. Kalau Dia tinggal di dunia ini, maka itu bisa mempengaruhi dan memberikan dampak yang tidak baik. Di manakah Dia tinggal sebagai tempat, sebagai Raja, dan bagaimana Dia menunjukkan kekuasaannya, dan bisa jadi keterbatasan itu ada karena maut dan lain sebagainya juga tidak menunjukkan sebuah kekekalan. Oleh karena itu, kali ini dengan naik ke sorga menjadi sebuah kepastian, ada sorga dan Dia adalah Raja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang berikutnya yang bisa kita perhatikan adalah bahwa dengan kenaikannya di sorga, para murid dikatakan di Injil bahwa mereka sedih, terus menatap, hingga ada seorang malaikat berkata, "Apa yang kau lihat di atas? Tunggulah Dia akan datang." Dan Dia juga mengatakan agar kita menantikan seperti yang dijanjikan Yesus, yaitu Roh Penolong, Roh Kudus. Artinya saudara-saudara, ini bukan sebuah akhir, karena Yesus menjanjikan Roh Penolong, sebuah komunitas yang baru yang di dalam Yesus Kristus, dan itulah yang akan menyertai kita untuk melakukan perintahnya. Perintahnya kalau kita perhatikan di Injil Markus ini, ayat 14 sampai dengan ayat 18, kita diundang untuk menjadi saksi ke seluruh dunia, memberitakan Injil ke seluruh dunia, agar semua orang percaya kepada Tuhan Allah. Kalau memberitakan Injil, apakah gampang? Kalau memberitakan Injil, apakah itu mudah? Masih ingat kisah Munson dan Liman ketika mereka masih baru memulai pelayanannya di tanah Batak? Mereka mati dan mereka menjadi benih Injil. Orang-orang martir menjadi benih Injil. Sebelumnya para rasul, kalau kita perhatikan, hampir semuanya dikatakan mati martir. Stefanus juga dikatakan adalah orang yang mati martir. Sekarang, kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari memberitakan Injil, berbuat baik, apakah itu mudah? Tidak mudah. Tetapi kali ini dikatakan oleh Yesus Kristus bahwa kalau kita menjadi saksi dan memberitakan Injil itu, ada kuasa diberikan kepada kita. Ada kekuatan yang dari sorga, yaitu Roh Penolong itu akan berdiam atas kita. Kalau di ayat 17 sampai ayat 19, memang luar biasa yang disebutkan. Tanda-tanda orang percaya itu, dia akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan memakai bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, tetapi mereka itu tidak akan celaka, meskipun mereka juga minum racun maut itu. Dan saudara-saudara, sungguh
Ini sebuah kuasa yang diberikan kepada orang-orang percaya ketika mereka memberitakan Injil itu. Oleh karena itu, kita harus berani, teguh, dan tetap setia menjalankan pemanggilan itu. Diutus memberitakan Injil itu, orang-orang yang diutus pasti akan diperlengkapi dan dibekali oleh Tuhan Allah dalam melakukan sesuai dengan rencananya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, sekarang topik kita berkata yaitu memberitakan Injil kepada semua makhluk. Ini menjadi hal yang penting, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Bagaimana virus corona ini kita bisa beritakan Injil kepada mereka. Kalau memberitakan Injil agar tidak terjadi banjir, agar tidak terjadi erosi, agar tidak terjadi kebakaran hutan, dan supaya kita menjaga kebersihan dan keseimbangan. Mungkin itu sudah sering kita dengar, bahkan kita sudah terus digalakkan agar menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan supaya tidak punah. Tapi pada kesempatan ini, ketika menghadapi pandemi COVID-19, virus corona, sangat menarik ketika minggu lalu Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan kita harus dapat hidup berdamai dengan virus corona. Artinya dalam kehidupan kita boleh jadi kita sudah dekat dan bersama-sama dengan virus corona. Namun, saudara-saudara, kita harus pahami bahwa jangan juga sampai virus corona ini merusak, mematikan, bahkan menguasai hidup kita. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, bisa jadi padi dan ilalang itu sama-sama tumbuh. Tetapi bagaimana padi itu bisa tetap hidup? Jangan biarkan ilalang menguasai dan menaklukkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, inilah yang mau kita hidupi ketika kita memberitakan Injil kepada semua makhluk. Kita dapat pahami dengan cara yang baru, yaitu bagaimana kita bisa mengelola dan menjaga pribadi kita agar tidak dikuasai oleh yang jahat, oleh virus corona, dengan seruan-seruan yang sudah sering kita dengar, yaitu menjaga ketahanan tubuh kita, menjaga imun tubuh kita. Kita harus menjaga diri kita agar tidak menularkan dan tidak tertular. Social distancing ini menjadi hal yang penting pada belakangan ini. Dan saudara-saudara, kalau ini kita lakukan, maka ini bisa kita maknai bahwa ini adalah bagian memberitakan Injil ke segala makhluk, dan kita bisa menaklukkan yang jahat, yang buruk itu dengan roh yang memberikan pengertian yang baru kepada kita. Saudara-saudara, memang hal yang ideal yang diharapkan sesuai dengan firman Tuhan, yaitu di Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Bagaimana kita bisa tinggal, serigala itu dengan domba, macan tutul akan bermain dengan kambing, lembu dan singa akan makan rumput bersama-sama. Anak yang menyusui akan bermain dengan ular tedung dan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Inilah yang mau kita tuju dan nanti bisa jadi sempurna kita alami dan kita temukan di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu topik kita yang mengatakan memberitakan Injil kepada semua makhluk pada momen
perayaan hari kenaikan Yesus Kristus, kita diundang untuk melakukan kebaikan dan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di tengah dunia ini. Tetapi Injil harus terus diberitakan. Dengan cara apa? Mengalahkan, yaitu kejahatan, hama, racun, virus yang merusak kehidupan manusia dengan cara kita tetap membuat kebaikan agar hidup kita bisa tetap bertahan. Dengan demikian, saudara-saudara, hidup berdamai dengan semua makhluk, dengan sesama manusia, inilah yang harus kita sampaikan pada momen, yaitu hari kenaikan Yesus ke sorga. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita semua dalam menjalani anugerah kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Engkau telah naik ke sorga untuk menjadi Raja, untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau telah mengutus Roh-Mu, yaitu Roh penolong bagi kami, di tengah menjalankan rencana-Mu, agar seluruh dunia ini percaya kepadamu. Tuhan, bantulah kami untuk menjadi saksi, memberitakan Injil ke seluruh makhluk itu dengan hikmat dan kuasa yang daripadamu. Berkatilah Tuhan kami semuanya, bangsa Indonesia ini, agar terhindar dan dikuatkan melewati pandemi COVID-19 ini. Bapa di sorga, berkatilah gerejamu, berkatilah seluruh jemaat, dan kami semuanya Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini, selalu bisa melewati itu dengan rasa syukur dan pertolongan dari Tuhan Allah. Bapa di sorga, kami tak jemu-jemu mendoakan pemerintah kami, agar berkemampuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan mereka para medis yang berjuang di garda depan, berkatilah ya Allah Bapa. Dan kami semuanya ya Tuhan, yang saat ini terus digalakan di dalam PSBB ini, bagaimana bisa patuh sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati kami, memberkati bangsa kami semuanya. Terimalah Tuhan doa kami ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Surgalah tempatku berteduh, tiada lagi duka dan keluh, hanya pujian lagu merdu dari orang yang telah ditebus. Surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Surgalah, surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Tak terhitung sudah umatnya di tempat yang tenang dan indah. Ku rindukan dapat bersama, ku gembira bersukaria. Surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Surgalah, surgalah rumahku, tiada sakit derita keluh. Saudara yang terkasih, kita telah mendengar firman Tuhan yang memerintahkan kita supaya pergi memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Karena itu, marilah kita pergi memberitakan firman-Nya melalui sikap dan perbuatan kita terhadap seluruh makhluk. Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi saluran berkat-Mu di bumi ini. Tuhan Yesus adalah kepala gereja, dan kita adalah anggotanya, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Raja atas segala sesuatu.
Marilah kita mengerjakan perintah Allah di tengah-tengah bumi ini. Marilah kita mempersembahkan diri kita dan segala yang ada pada kita menjadi saluran berkat-Nya untuk menyatakan kasih dan pengasihan-Nya di bumi ini. Dan percayalah, Tuhan akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Utuslah aku hamba-Mu, memberitakan firman-Mu. Raihlah handai Tuhanku, agar datang padamu. Tuntunlah kepadamu, Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang, dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya, kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal.
lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nama Yesus yang terindah di atas segalanya. Nama Tuhan Yesus Kristus